Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak bapak sekalian, kali ini kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Di sini bisa kita melihat bahwasanya persatuan dan kesatuan juga dapat dilihat dari dalam kehidupan sehari-hari manusia. Misalnya adanya persatuan dan kesatuan manusia dengan makhluk lain seperti hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, jika manusia merawat tumbuhan dan hewan dengan baik, maka akan diperoleh berbagai manfaat. Begitupun sebaliknya, tanaman akan tumbuh subur dan hewan dapat berkembang biak dengan baik. Hewan dan tumbuhan memiliki banyak manfaat di manusia, ya, bagi kehidupan manusia dan sehari-harinya. Yang pertama, manfaat hewan bagi manusia. Yang bisa kita ambil manfaat dari hewan, yang pertama yakni hewan sebagai bahan pangan. Maksudnya bahan untuk makanan. Apa contohnya? Yang dari daging yang kita makan seperti seperti sapi, ayam, ikan dan kambing. Dan juga turunannya, misalkan ayam memiliki telur dan segala macamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang. Bahan sandang di sini maksudnya adalah bahan yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari seperti baju. Sebagai contoh di sini manusia bisa memanfaatkan kulit ataupun bulu domba, ya, yang akan digunakan untuk membuat wol. Nah, wol ini digunakan untuk baju. Nah, ini. Dan juga kulit kerbau contohnya bisa digunakan sebagai jaket ketika diolah sebagai jaket, bisa buat sandal, sepatu dan segala macamnya. Selanjutnya lagi penghasil pupuk organik. Pupuk organik maksudnya pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Ya, bisa kita gunakan. Misalkan ada yang memiliki tanaman sawit, bunga, maka ini bisa memberikan kesuburan kepada bunga tersebut dengan menggunakan pupuk organik tanpa efek samping dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Yang keempat, diambil tenaganya, seperti sapi, kerbau pada dahulunya untuk membajak sawah dengan secara tradisional. Dan juga kuda bisa digunakan sebagai kendaraan. Onta juga bisa digunakan sebagai kendaraan, keledai dan segala macamnya. Selanjutnya yang bahan kerajinan. Jadi manfaat yang bisa diambil juga sebagai bahan kerajinan. Apa contohnya? Seperti kalau tanduk kerbau bisa digunakan untuk membuat tangkai ataupun pemegang parang. Tanduk rusa bisa digunakan sebagai tempat hiasan dan segala macamnya. Juga bulu ayam umpamanya bisa dibuat sebagai pemoceng, juga bisa dibuat sebagai shuttlecock yang digunakan untuk bermain badminton dan sebagainya. Juga seperti yang memiliki cangkang umpamanya bisa dibuat berbagai macam kreasi. Selanjutnya lagi sebagai pembersih lumut. Nah, manfaat hewan juga sebagai pembersih lumut. Sebagai contoh, hewan keong yang berada di sawah, misalnya lumut-lumut ataupun rumput-rumput liar yang akan mengganggu tumbuhnya padi, maka keong ini berfungsi untuk membersihkan itu semua. Jadi itulah manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya ada manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama apa yang bisa kita manfaatkan? Yakni sebagai bahan makanan, ya, sebagai bahan makanan. Kita lihat yang kita makan, ya, misalkan dari makanan pokok, itu semuanya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Misalkan ada yang makan pokok nasi, maka nasi ini dari padi tumbuh. Ada juga yang makanan pokoknya sagu ini ada tumbuh-tumbuhan, ada tumbuhan sagu atau rumbia, ya, maka itu adalah jenis tumbuh-tumbuhan. Ada yang makanan pokoknya singkong, ini jelas ini adalah tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya lagi, di samping bahan makanan juga sebagai bahan sandang yang bisa kita pakai. Contohnya seperti kapas dijadikan sebagai benang, lalu dibuatlah
jadi baju. Yang C juga bisa bahan bangunan. Ya, kita lihat bangunan yang ada pada kita, rumah kita itu membutuhkan kayu, triplek dan segala macamnya. Selanjutnya juga sebagai obat-obatan, bahan obat-obatan. Ya, tanaman obat keluarga atau disingkat dengan toga itu adalah obat-obatan ataupun tanaman-tanaman yang memiliki manfaatnya. Yang memiliki manfaat seperti pengobatan, misalkan kita diare itu bisa menggunakan daun daun jambu biji, ada juga kunyit untuk sakit perut, ada juga yang menyatakan bahwasanya ada betadin batang dan segala macamnya, sirih, dan masih banyak lain yang bisa kita gunakan, yang bisa kita gunakan sebagai obat-obatan. Yang E, bahan baku industri. Bahan baku industri ini berasal dari tumbuh-tumbuhan. Misalkan industri kelapa sawit itu membutuhkan, industri minyak goreng itu membutuhkan kelapa sawit. Industri triplek berarti membutuhkan kayu. Industri apa lagi? Cat. Nah, sebagai di sini getah pinus, ya. Itu dibuat untuk cat dan lain sebagainya. Nah, misalkan industri pembuat ban membutuhkan karet sebagai bahan baku industrinya. Nah, kita lanjutkan yang F, sebagai bahan pewarna alami. Ya, bisa kita lihat mungkin ada ibu-ibunya yang bikin kue bolu menggunakan pandan dan juga sawi. Ini juga digunakan untuk pewarna makanan atau sayuran dan segala macamnya. Juga wortel ini juga memiliki warna jingga. Jika kita menginginkan warna yang demikian dan alami, maka membutuhkan wortel dan segala macamnya. Ternyata lagi tumbuhan ini juga menjaga kualitas air, ya, sebagai penyaring air. Jadi air yang kotor, jika tanaman ini memiliki akar yang banyak, maka ketika air mengalir di atasnya lalu kita memperolehkan air di bawahnya, maka insyaallah ketika mungkin ada sumur di bawahnya, maka insyaallah kita akan memperoleh air yang jernih. Yang H, menjaga kualitas udara. Jadi karena tanaman ini ketika memasak makanannya membutuhkan karbon dioksida, ketika itu tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen yang bermanfaat bagi kehidupan manusia untuk bernafas. Nah, jadi semua tanaman berguna untuk menjaga kualitas udara. Ya. Yang I, sebagai tanaman pagar. Nah, di samping tumbuh-tumbuhan digunakan sebagai hal yang tersebut di atas, juga sebagai pagar. Bisa kita lihat mungkin ada yang di daerah teratas sini yang menggunakan pagar rumahnya dengan tumbuhan aur Cina. Nah, juga ada yang menggunakan seperti melati, bonsai dan segala macamnya. Ini bisa digunakan untuk tanaman pagar. Juga bambu bisa juga digunakan untuk pagar. Nah, demikian yang bisa Pak sampaikan di hadapan kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.